Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafri Al-Fariji dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, kelas 4B, dan saya akan menjelaskan kembali ya bagaimana penjelasan yang sudah disampaikan oleh Bapak dosen Adi Kusuma dalam mata kuliahnya pada hari Rabu lalu di mata kuliah penulisan berita dan artikel. Beliau menjelaskan tentang bagaimana perbedaan antara artikel dan juga berita. Bahkan juga memberikan uh, bahasanya apa ya, kayak quest ataupun kayak tes gitu ya kepada kita mahasiswa untuk mencoba gitu tuh ya, membuat berita dengan informasi yang spontan gitu tuh ya, seperti mencakup antara informasi 5W 1H gitu. Yang diantaranya adalah what, who, where, why, and apa itu satu lagi tuh, who, why, where, what, who, and when. Iya, when tuh kapan ya, sama how. Jadi kurang lebih contoh berita yang gue tulis tuh atau yang saya tulis tuh kurang lebih seperti ini. Saya akan bacakan ya teman-teman. Untuk judulnya adalah antusiasme mahasiswa dalam menjalankan kelas penulisan berita dan artikel. Isinya adalah sekelompok mahasiswa KPI kelas 4B terlihat antusias dalam mengikuti kelas penulisan berita dan artikel pada hari Selasa 25 Februari 2025 pukul 16.10 petang di ruang 9 Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Dakwah. Kelas berlangsung dengan antusias dikarenakan cara pembawaan dosen pengampu yang santai dan tidak memberikan tekanan kepada mahasiswa sehingga mahasiswa bersemangat setiap kali kelas berlangsung. Di samping menjadi sebuah kewajiban bagi mahasiswa, dosen juga berperan penting dalam membangun komunikasi yang baik dan memberikan dukungan positif terhadap mahasiswa, sehingga mahasiswa akan cenderung lebih nyaman ketika mengikuti kelas dan mengurangi tekanan yang ada. Kurang lebih seperti itu contoh berita yang saya buat pada saat mata kuliah lalu gitu tuh ya. Cuman belum berkesempatan untuk disampaikan pada saat kelas tadi gitu tuh ya. Dan Pak Adi Kusuma juga menjelaskan tentang artikel itu seperti apa gitu tuh. Jika secara garis besar ya gitu tuh, intinya artikel itu menjelas secara mendalam, terperinci berdasarkan analisis gitu tuh ya, berdasarkan analisis. Jadi kalau berita kan itu umum ya gitu tuh, masih uh, standar banget gitu. Tapi kalau artikel tuh dia lebih analisis dan lebih detail lagi pembahasannya gitu tuh. Jadi kalau berita tuh umum gitu tuh ya, tapi kalau artikel tuh khusus membahas sesuatu yang memang menjadi problematika ataupun isu yang diangkat di dalam sebuah artikel tersebut gitu tuh ya. Lalu beliau juga menjelaskan apa aja jenis-jenis berita gitu tuh ya. Yang berita yang pertama itu ada yang namanya strike news ya. Strike news itu adalah berita khusus yang memang disampaikan secara formal, sopan, dan juga dengan penyampaian-penyampaian yang umum gitu ya. Ini kasusnya beritanya itu tuh dalam bentuk visual ya, kayak di TV gitu tuh contohnya, kayak di apa namanya, berita di TV. Terus ada kayak Kompas TV, ada liputan6.com. Itu kan mereka biasa menyampaikannya dengan cara-cara yang formal gitu tuh ya dalam menyampaikan berita yang mereka angkat. Nah itulah contoh dari strike news. Lalu ada juga soft news. Soft news ini nih, dia beritanya itu menyesuaikan dengan apa yang bakal diangkat atau bahkan tema dari acara tersebut. Contohnya kayak ini talk show atau kick Andy gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi tetap menyampaikan berita gitu tuh ya, tetap menyampaikan berita, cuman dalam bentuk format bukan formal tapi non formal gitu, yang lebih santai dan lebih terbuka lagi dalam penyampaian informasinya. Kurang lebih seperti itu kalau soft news gitu tuh ya. Dan kalau sekarang tuh banyak ya contohnya ya, apalagi di platform YouTube tuh sekarang udah banyak banget uh, tersebar gitu ya, kayak yang namanya podcast segala macam gitu. Nah kurang lebih seperti itu. Terusan yang ketiga itu ada in-depth news. In-depth news ini menyampaikan berita yang diinvestasikan secara mendalam, diinvestigasi secara mendalam gitu, dengan tujuan untuk apa ya, dalam suatu fenomena ataupun apa ya, kayak contohnya itu tuh kalau
apa in depth news ini dia lebih mendalam gitu pembahasannya. Kayak contoh beritanya itu tuh ada kayak Mata Najwa, ada Kick Andy juga gitu tuh kan. Kick Andy juga ada yang dia lebih ke talk show-nya atau bahkan entertainment-nya, ada yang memang dia tuh membahas sesuatu yang secara khusus gitu tuh ya, kayak kasus ataupun bencana gitu tuh. Bahkan kasus yang sekarang lagi naik kan seperti apa, kasus korupsi dari apa, salah satu CEO dari Pertamina itu kan, yang dia malah mengoplos gitu ya, mengoplos bahan bakar gitu ya. Itu emang sedikit menyakitkan juga gitu, karena pada kenyataannya ternyata yang sering kita gunakan kayak Pertamax ataupun Pertalite juga, ternyata Pertamax itu bukan murni Pertamax tapi justru dia adalah oplosan gitu. Dan itu kayak bikin kita masyarakat tuh kayak nggak yakin lagi nggak sih sama apa yang terjadi gitu tuh. Dan itu lumayan menyakitkan gitu. Dan korupsinya pun tidak sedikit gitu, dan sudah 5 tahun itu tidak pernah diekspos dan baru ketahuan sekarang. Masya Allah, itu sangat-sangat meresahkan sekali gitu tuh ya. Iya. Terus yang keempat itu ada feature news. Feature news ini nih, dia tuh berita yang disampaikan melalui pengalaman ataupun kayak petualangan langsung yang dirasakan oleh seseorang gitu ya, kayak pengalaman pribadi ataupun feature perjalanan gitu tuh ya. Kayak bahasanya biografi, menjelaskan tentang biografi seseorang, menjelaskan tentang bagaimana pengalaman seseorang terhadap suatu tempat gitu. Atau bahkan seperti vlog gitu ya, kurang lebih ya sama lah formatnya gitu tuh. Kalau contoh program yang ada di TV itu teman-teman masih ingat gak sih, kayak My Trip My Adventure gitu ya, yang dulu tuh tahun 2018 tuh kayaknya masih bener-bener rame banget gitu dan banyak yang nonton gitu tuh ya. Karena kan 2016, 17, 18, 19 itu tuh kan teknologi belum separah sekarang ataupun belum semaju sekarang gitu. Bahkan salah satu pemicu teknologi yang begitu besar adalah pandemi tahun 2020 kemarin gitu tuh. Itu bener-bener masif banget sehingga teknologi itu bener-bener cepat menyerap ke Indonesia gitu tuh. Itu keren banget sih, tapi bukan keren sih, tapi lebih ke arah uh, apa ya, karena banyak korban juga gitu tuh. Namun ya sisi untungnya adalah percepatan teknologi gitu tuh. Namun ya masih banyak simpang siurnya lah gitu tuh, seperti itu. Terusan uh, beliau juga menjelaskan tentang nilai-nilai dari berita gitu ya. Nilai-nilai berita tuh mencakup yang pertama ada magnitude atau menggeparkan. Jadi berita tuh harus bersifat kayak ataupun memiliki sifat kayak bikin heboh gitu tuh ya, bikin menggemparkan gitu, sehingga orang lain ketika ngeliat berita tuh kayak santa, kayak apa ya, wah ini kok bisa kayak gini gitu tuh, kurang lebih kayak gitu. Terus kan ada proximity atau kedekatan jaringan informasi gitu tuh. Proximity tuh kayak jaringan informasinya itu kayak cepat banget gitu penyebarnya gitu. Jadi harus bener-bener tersebar ke semua gitu tuh, dan tidak menutup satupun daerah yang tidak mendapatkan informasi tersebut. Jadi semuanya dapat gitu ya. Lalu yang ketiga ada aktual. Aktual tuh berita yang terkini lah ya gitu tuh, berita yang lagi masih panas, masih hangat gitu tuh, yang sekarang-sekarang ini lagi apa sih isu-isu di masyarakat gitu, kurang lebih seperti itu aktual. Terus ada impact. Impact tuh dampak ya teman-teman, kayak berita tuh harus berdampak gitu. Dampaknya apa ke masyarakat, dampaknya apa ke pihak-pihak yang memang sedang diberitakan gitu tuh, kurang lebih seperti itu. Lalu ada unusualness gitu tuh ya, atau yang namanya tidak biasa. Berita-berita yang tidak biasa tuh contohnya adalah uh, saya nggak bisa ngasih contoh tapi emang agak intinya banyak kan gitu teman-teman, kayak berita tiba-tiba uh, kayak contohnya seorang pedagang bakso yang meninggal gara-gara tertimpa bakso. Itu kan dari judul tuh kayak hah gitu, kayak ini kan penjual bakso kok dia meninggal gara-gara ketimpa baksonya sendiri gitu tuh. Dan ternyata memang kronologisnya dijelaskan nanti di beritanya tuh, kayak oh ternyata kayak jalannya licin, terusan tiba-tiba kebanting motornya, terusan bakso dari motornya itu tuh nimpa badan dia kan, otomatis panas banget kan, dan kayak melepuh segala macam, kurang lebih seperti itu. Kayak kalau di beritanya gitu, cuman dari judul tuh kayak bikin hah gitu, kok bisa ada kayak gitu. Ternyata setelah itu oh ternyata masuk akal gitu, dan tidak bersifat hoax juga gitu tuh ya. Oke, yang selanjutnya adalah ada human interest ya, atau ketertarikan manusia gitu tuh, atau daya tarik manusia, yang berita-berita tuh memang umum banget gitu tuh ya, yang bisa menarik perhatian manusia, itu human interest. Selanjutnya ada konflik. Konflik tuh pertikaian ataupun pertengkaran gitu, dan ya berita tuh banyak banget ya gitu tuh mencakup hal-hal tersebut gitu. Contohnya seperti konflik antara
suami istri yang artis gitu tuh ya kan, sering banget ya kayak gitu. Terus ada surprising tuh yang berita yang mengejutkan gitu tuh ya, yang nggak biasa gitu tuh, yang kayak tiba-tiba wah heboh nih gitu tuh ya, kayak gitu kurang lebih seperti itu ya. Terus ada nilai nilai-nilai berita tuh yang terakhir itu adalah seks gitu, atau berita-berita yang mengandung unsur kayak pornografi atau kayak pelecehan seksual, pemerkosaan, bahkan hal-hal yang termasuk dalam bentuk KDRT, dalam bentuk seksual gitu. Itu apa ya, memang tidak menutup kemungkinan itu terjadi di masyarakat kita dan memang beritanya ada gitu tuh. Nah, lalu ada syarat-syarat berita. Syarat berita tuh ada faktual dan aktual. Lalu ada lagi sisanya gitu tuh ya. Ada itu kurang lebih. Dan faktual itu kan berarti berdasarkan fakta ya gitu tuh, berdasarkan fakta yang ada dan tidak ada hoax di dalamnya gitu tuh. Cuman memang di dalam berita tuh cara penyampaiannya memang diolah sedemikian rupa supaya bisa menarik perhatian orang. Lalu ada aktual tuh terkini ya. Jadi memang berita tuh jarang banget berita-berita yang lawas tuh diungkap, kecuali kalau memang berita lawas tuh kayak menimbulkan konflik di masa yang sekarang gitu. Contohnya berita dari tahun 2020 terkubur gitu tuh ya, tiba-tiba naik lagi sekarang karena memang ada isu yang sama yang mengangkat berita tersebut gitu tuh. Kurang lebih seperti itu. Lalu media massa tuh ada jenis-jenisnya ya gitu tuh. Yang pertama tuh ada media cetak, media cyber, dan media elektronik. Kalau media cetak tuh seperti yang teman-teman tahu ya, kayak koran, tabloid gitu tuh. Kalau bisa seperti itu. Terus kalau media cyber tuh berita yang teman-teman sering lihat di media, di media sosial. Di media sosial, di kayak kompas.com gitu, kayak di website segala macam, itu termasuk dalam media cyber gitu kan, menggunakan teknologi yang bernama internet gitu ya. Lalu yang terakhir itu ada media elektronik. Media elektronik tuh contohnya adalah di televisi dan juga radio. Nah, itu media elektronik ya, yang tidak menggunakan internet namun menggunakan suatu jaringan yang memang diperuntukkan dan diolah untuk menerima informasi gitu. Yep. Ya kurang lebih seperti itu yang disampaikan oleh Pak Adi Kusuma dalam pertemuan kemarin gitu tuh ya, dalam penyampaiannya gitu. Semoga bisa memberikan highlight baru untuk kita semua gitu, dan juga beliau menjelaskan tentang tugas lanjutan dari setiap pertemuan tuh ya, kayak ada learning journal, ada tugas kelompok juga gitu tuh, yang memang setiap pekan tuh kita diharuskan untuk membuat satu berita dan satu artikel dan publish di media sosial kelompok yang sudah kita buat masing-masing gitu tuh ya, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin itu aja pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas ilmunya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf kalau suara saya masih kurang jelas atau karena memang lagi dalam keadaan yang kurang sehat, dan semoga ya dimudahkan segala urusannya untuk Bapak. Terima kasih ilmunya juga, dan terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Mungkin itu aja. Saya Muhammad Syafril Fariji pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.